Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Tati. Dan saya Tari. Mau bahas apa lagi nih? Ya, bahas pertanyaan kedua. Pertanyaan selanjutnya. Ya, Ini nih, kalau ceritanya panjang ya Kak Iren ya. Jadi Diringkas saja. diringkas saja. Jadi ini nih, ya, dia salah satu fansnya Kak Iren katanya. Dia baca novelnya dan dia pengen sekuat Nara, tapi dia bilang dia ini lemah. Ya, dia menikah 2 kali. Dia menikah 2 kali. Yang pertama pisah karena suami katanya nggak bertanggung jawab dengan anak-anak ya, nafkah. Jadi dia pisah nih, terus nggak ngerti lah gimana ketemu dengan laki-laki lain nih, yang sekarang akhirnya menjadi suami keduanya ya. Nah ternyata ini kejadiannya hampir sama nih. Dia tetap dia yang harus cari nafkah buat ini sendiri. Suaminya nggak bertanggung jawab soal nafkah, bahkan kecanduan judol. Itu. Nah, tapi dia ini bilang dia sakit di pernikahan ini nih sakit. Tapi dia cinta. Udah banyak yang mengingatkan sih. Maksudnya tuh supaya sadar, tapi dia belum kebuka pikirannya itu gimana gitu loh. Gimana nih Kak Ira nih? Dia merasa sakit tapi dia cinta. mungkin sakitnya nggak berdarah kali Mbak Tar. Sakitnya berdarah nggak? Bingung jadinya ya. Sebenarnya agak susah ya gini nih. Susah. Jadi nih, seorang dokter itu juga akan sulit ya mengobati orang. Dia tahu bahwa dia sakit, dia pengen sembuh, tapi dia nggak mau minum obat. Nah, Jadi dia cuma cerita doang tuh, datang ke dokter, dok saya sakit, gini. Oke, mau sembuh, iya. Nanti ini karena ini seperti demikian, begini. Jadi ini saya resepkan obat ya, nanti obatnya diminum. Tapi saya nggak bisa minum obat dok, saya nggak bisa. Kalau minum obat pasti nyangkut gitu misalnya, atau pokoknya saya nggak bisa ketelan misalnya minum obat. Terus dokternya harus gimana? Suntik aja. Ya padahal suntik itu kan bukan termasuk obat yang maksudnya yang efektif kan. Sementara misalnya kayak gini, kalau begitu karena ini hindari makanan yang seperti begini kan. Aduh, tapi saya nggak bisa kalau nggak makan itu dok. ya. Terus gimana dong? Harus gimana? Dokternya Karena juga bingung dong. dokternya juga bingung gitu. Jadi sebenarnya begini, kalau ditanya minta pencerahannya seperti apa ya, seperti kayak tadi yang sebelumnya ini. Apa Mbak, yang serius dong deketnya sama Allah tuh yang serius. Yang serius deketinnya sama Allah tuh yang serius gitu kan. Ini memang sesuatu yang tidak masuk di logika banyak orang, termasuk di logika saya. Ibarat kata KDRT nggak suaminya? Enggak ya. Enggak, yang ini Tapi judul, karena biasanya orang suka judi, biasanya suka ringan tangan. Nggak. Gitu. Kalau enggak. Enggak KDRT ya. Oke. Jadi judul, dia tidak dinafkahi, sudahlah nggak dinafkahi, duitnya dipakai buat judi online begitu kan. Terus tapi bilang masih cinta, tapi ngeluh juga gitu. Pengennya apa? Pengennya suaminya berubah
gitu kan, pengennya suaminya berubah karena dia masih cinta seperti gitu. Tapi manusia nggak bisa ngubah manusia. Sayangnya saya harus beritahu sama Mbak, manusia nggak bisa ngubah manusia gitu. Eh, kalau Mbak masih sebenarnya gini, bertahan dengan dia, bertahan di rumah tangga dia, tugas Mbak itu hanya taat. Selama apa yang dia perintahkan, apa yang dia minta, itu tidak melanggar syariat Allah. Tugasnya hanya itu. Tapi kalau sudah melanggar, maka Mbak harus bisa say no. Kalau sudah melanggar. Oke, dengan judi online-nya, hasil dari judi online-nya, Mbak seharusnya tidak, jangan ikut andil untuk menikmati di situ. Ini kalau masih tetap mau bertahan nih ya, masih tetap bertahan, Iya. tidak menikmati judi online-nya, dan tidak kasih support untuk judi online-nya. Silahkan kalau Mbak masih misalnya sehari-harinya untuk Mbak itu bagian dari sedekah. Tapi ketika Mbak kasih uang, Mbak tahu itu uang itu untuk judi, untuk judinya dia, dan Mbak kasih itu support, itu sama aja support Mbak. Walaupun Mbak bilang, tapi kalau saya nggak kasih nanti bisa jadi ribut. Mbak harus serius jadi perempuan kuat gitu loh. Jadi nggak yang menye-menye. Ya bilang nggak bisa. Kalau lo mau judi aja sendiri, pakai duit lo sendiri, gitu. Harus bisa, misalnya bisa tegas seperti begitu. Minta kekuatan itu sama Allah gitu, karena apa yang dialamin itu nggak apa ya, nggak masuk di nalar saya sebenarnya gitu kan. Mungkin kalau bicara dengan orang tertentu akan menjurusnya ke magic begitu kan. Ini sesuatu yang nggak masuk akal, nggak masa udah seperti begini kok masih tetap aja cinta seperti itu. Ini pasti ada sesuatu yang nggak beres, orang pasti akan ngomong seperti begitu. Tapi saya ya walaupun mungkin kemungkinan itu juga ada itu, tapi saya nggak fokus ke situ ya Mbak, bukan fokus ke situ. Kalaupun hal itu ada, kalau Mbak serius deketnya sama Allah, Mbak pasti punya kekuatan. Kalau Mbak udah kuat, paling nggak gini, punya kekuatan untuk gini, ya nggak apa-apa Mbak yang nafkahin di keluarga itu, tidak berdosa kok seorang istri melakukan itu, menyedekahkan itu untuk nafkah keluarga. Kalau misalnya suaminya tidak melakukan itu, nggak berdosa. Itu nggak berdosa, itu bagian dari sedekah. Tapi Mbak berdosa kalau Mbak ngasih duit dan Mbak tahu duit itu dipakai buat judol. Itu. Tapi kalau Mbak belanja nih, masakin makanan kesukaan dia pulang judi, dia bisa masak, dia bisa makan, itu sedekah tuh. Sedekah sama suaminya gitu kan. Aduh, itu sedekah, itu masih sedekah itu. Oke, itu insya Allah akan terhitung sedekah sama Allah, sedekah yang luar biasa gitu. Suaminya udah sebegitu menyakitkannya, Mbak masih bisa masakin gitu kan, seperti itu, sedekah yang luar biasa. Tapi Mbak akan terhempas dan akan terhina ketika Mbak kasih duit sama dia untuk dia judi online. Itu. Nah itu kalau gini kan dia bilang nih suka suaminya ngasih nih, entahlah ini duit apa ya, bilangnya sih kan suaminya driver ojol gitu ya. Katanya ngasih nih dari hasil itu, tapi bukan buat nafkah, diminta lagi gitu. Nitip doang. Kan dimintanya yang itu berarti dia tip aja. Ya nggak apa-apa, udah di ini aja, artinya dia kalau ngasih duit nitip, itu kan nitip. Iya. Nitip nggak usah dipakai. Toh Mbak juga tahu kan dia judol. Nah, iya. Mbaknya juga tahu kan dia judol, artinya ada kemungkinan ini uang gitu. Panas, uang seperti itu. Ya bagus, benar, udah jangan digunakan, dia digunakan untuk apapun. Ya, kalau memang balikin aja gitu ya. Iya. Kalau dia diminta lagi, ya udah kasih.
bagus. Jadi apa Mbak terbebas tuh dari nafkah yang haram seperti itu gitu kan, juga dengan anak-anak yang seperti itu. Ini kalau Nah, memilih ini untuk tetap bertahan, Mbak harus punya kekuatan untuk say no ketika dia minta uang pribadi Mbak ya, minta uang pribadi Mbak. Beda lagi kalau dengan uang yang dia sempat kasih terus dia minta lagi, ya kasihin aja udah itu uang dia kan. Minta uang pribadi Mbak untuk judul, Mbak harus punya kekuatan untuk bilang enggak. Gitu. Mbak boleh gunakan uang yang akan Mbak sedekahkan ke dia itu adalah ya masakan Mbak, makanan yang nanti akan Mbak sajikan buat dia gitu kan. Itu sedekahnya itu boleh, insya Allah itu terhitung sedekahnya. Tapi kalau Mbak beri uang untuk dia gunakan untuk judul, jalankan judul, istrinya si duit ke suaminya yang nanti akan dipakai buat rokok pun jumhur ulama mengatakan bahwa haram. Kalau suaminya ngerokok biarin aja dia pakai duitnya dia sendiri. Betul. Itu kalau masih pilih bertahan. Tapi saran saya, pertama Mbak coba lakukan sholat taubat ya. Karena teguran ya, saya ngomongnya teguran ya ini. Bukan sebuah ujian, karena Mbak tahu kan bahwa ini salah dan Mbak sebucin itu gitu kata anak sekarang kan bucin ya kan, sebucin itu. Jadi ini sebenarnya teguran dari kebucinan ini gitu kan. Sebenarnya paling sebel tuh dengan kata-kata bucin gitu kan, kayak budak cinta gitu kan. Ini teguran sholat taubat lah Mbak, sholat taubat ya. Sholat taubat, serius tuh sholatnya sama Allah, sholat taubat, kemudian mohon ampun, dan Allah tolong tunjukkan pada saya harus gimana. Tunjukkanlah, udah saya nurut Allah. Tapi serius benar, kalau udah ditunjukin, udah ada tandanya, serius beneran nurut. Itu jangan udah diminta ditunjukin, udah ada tandanya, udah dikasih jalannya, maju mundur cantik. Ini loh yang kadang suka kemudian saya jadi bingung karena nggak serius. Nah, yang kasih solusi juga bingung jadi. Iya, juga bingung. Habis Mbak bercanda melulu gitu kan. Iya. Nggak serius gitu. Jadi namanya taubatan nasuha itu ya serius. Nggak bercanda, nggak ngajak Allah guyon, nggak. Kalau ngajak Allah guyon, diguyoni lagi sama Allah yang lebih seru lagi, ntar makin nangis. Iya. Nah, itu sih yang bisa saya ini maksudnya jangan menyerah, putus asa sampai ada terpikir untuk macam-macam gitu kan. Nanti maksudnya macam-macam. Kalau misalnya gini, dengan suami yang ini ya, kebanyakan nonton drakor kan biasanya begitu, solusi terakhir. Nah, gitu loh. Atau jadinya dia mikirnya tuh, aku jangan sampai gila, kata dia gitu. Gila masih lebih bagus. Gitu kan, gila masih lebih bagus karena gini, ketika orang udah gila itu berarti udah puncak Allah kasih. Udah berarti udah puncak Allah cukup, dan setelah itu dari fase pertama gilanya itu udah halalkan semuanya. Gila masih lebih bagus, tapi jangan sampai itu tadi ya kan, bunuh diri itu udahlah, membunuh diri sendiri itu udahlah sakit. Ya, di akhiratnya
Ruginya kan? dunia akhirat. Iya. Orang Di kenapa dunia, tapi itu tadi, sobi di dunia nggak bahagia, ya kan, sama suaminya. Terus dia milih misalnya mengakhiri hidupnya. Mm-mm. Ya kan nggak ada jaminan di akhiratnya dia bakalan lebih bahagia. Malah tidak terjamin Nah, kebahagiaannya. malah Seperti udah itu. jelas masuk. Nauzubillah min dzalik. ya. Jadi Gitu ya. sebenarnya gini, Mbak, taubat lah, sholat taubat. Kemudian serius terus minta tuh sama Allah. Hmm, ya Allah, tunjukkan saya tuh harus gimana. Tunjukkan Allah saya harus gimana. Saya bingung. Tunjukkan. Tunjukkan saya harus gimana. Eh, kalau memang saya masih berikan saya kekuatan untuk menolak hal-hal haram. Bimbing saya dan kasih saya kekuatan untuk menolak hal-hal yang haram. Bimbing saya untuk saya menjauh dari hal-hal yang haram. Tapi serius, Mbak, kalau memang mau jauh dari hal haram, udah minta Allah bimbing, udah Allah bimbing nih. Tapi Mbak Jai bilang, saya masih mau di sini dulu ya Allah. Ya gimana? Jangan salahin Allah nanti kalau kayak gitu. Nanti insya Allah ada jalannya. Terus saja doakan, berdoa seperti begitu. Insya Allah nanti akan ada jalannya. Walau sebenarnya, kalaupun Mbak akan mau menggugat, ya kan di buku nikah juga tuh kan, karena gara-gara Feti tuh, jadi saya baca tuh buku nikah. Siga taklik. Itu kan ada tuh. Kalau suami tidak mempergauli istrinya dan pertama tidak menafkahi selama 2 tahun berturut-turut, itu kan, selama 2 tahun berturut-turut tidak dinafkahi. Terus kemudian yang kedua apa tadi lupa. Yang 3 bulan, Mbak. Kalau yang 2 tahun berturut-turut itu kayak lost contact berhubungan sama 2 tahun Oh berturut-turut. ya, Nafkah duit itu 3 bulan. kalau nafkah kemudian untuk nafkah duit 3 bulan selama 3 bulan berturut-turut, atau kalau yang 6 bulan tadi apa ya? Iki emosional psikis kayak menyakiti. Ya, kemudian membuat menyakiti secara emosional selama 6 bulan seperti itu. Dan istri tidak ridho. Nah, istrinya tidak ridho tuh, misalnya 2 tahun berturut-turut misalnya nggak ketemu, nggak ada kabar, nggak ada kontak, nggak ada apa, istrinya nggak ridho. 3 bulan berturut-turut nggak dinafkahi, istrinya nggak ridho. 6 bulan berturut-turut disakiti secara psikis, secara secara fisik maupun psikis, istrinya nggak ridho. Nah, itu sebenarnya sudah masuk dalam sigat taklid dan masuk syarat untuk bisa gugat cerai di pengadilan agama. Ya, tinggal bayar 10.000 doang kok. Tenang Ya. ibu-ibu. Di situ semuanya sudah ditandatanganin oleh suami Anda ketika sebelum menikah. Anda berhak atas apapun itu. Tinggal bawa buku Gitu. nikahnya Jadi 10.000 doang. Bukan ngajarin untuk bercerai ya, enggak juga. Maksudnya bukan. dumel. Tapi itu maksudnya itu sebenarnya sudah memenuhi syarat di sigat taklid. ya. Gitu, sudah memenuhi syarat itu di sigat taklid. Tapi kalau ridho aja ya enggak, ya sudah. Ya kalau ridho berarti jangan merasa sakit. Iya. Ya, Kalau Rido mau 2 tahun, 5 tahun gak dikasih nafkah secara materi, nggak masalah. Kalau harus yang cari materinya nggak masalah kan Rido. iya kan ridho dia gitu. Nah, terus berarti nanti suami saya ini dong enak dong jadi nggak dapet dosa. Ntar dulu gitu kan, maksudnya wajib, hal wajib bagi dia dan dilalaikan, tapi Anda ridho, itu tidak, ini keridoannya ini bukan menjadikan suaminya bebas dari pertanggungjawaban Allah, enggak.
keridoannya itu hanyalah untuk melapangkan hatinya aja, untuk membahagiakan dirinya gitu kan, membahagiakan dirinya aja, membahagiakan hatinya, bukan untuk apa, membebaskan pertanggungjawaban suaminya di hadapan Allah, enggak, bukan untuk itu gitu. Jadi ibu-ibu ya kan, para ibu-ibu, para istri, untuk kalau misalnya memang sudah ridho dengan itu keridoan Anda itu bukan berarti membuat suami Anda jadi tidak berdosa saat tidak menafkahi, enggak. Allah punya hitung-hitungan sendiri kok. Ya. Jadi kalau kata guru saya itu bilang nggak usah rebutan neraka lah, udah nggak usah rebutan neraka. Jadi seperti halnya misalnya begini, ada orang utang ke kita, utang, janjinya bayar tanggal sekian, pas sudah waktunya kita ingetin nih, karena kita memang wajib mengingatkan, waktu itu yang pinjam uang segini, nah gitu kan ya, saya bisa ambil lagi soalnya saya butuh, bisa gitu kan, ingetin ya, belum ada uang, saya gitu. Tapi kita ngelihat statusnya dia, kok dia jalan-jalan aja gitu kan, padahal katanya nggak ada uang. Itu nanti udah sampai ketiga kalinya ditagih, malah musuhin gitu ya kan. Ya udah, kita ikhlaskan itu bukan berarti melunaskan hutang dia di hadapan Allah, bukan. Mengikhlaskan itu ya udahlah, ridho dengan perilaku dia, bukan berarti menghapus hutang dia, enggak, tapi ya buat melapangkan hati kita. Dan itu janji Allah, itu ada dalam hadis sahih bahwa orang yang sudah seperti itu artinya yang nggak mau dibayar-bayar itu utangnya, dia bahkan orang itu niat nggak mau bayar utangnya ke kita, dan sementara sudah kita ingatkan sampai lebih dari 3 kali misalnya mungkin, tapi juga malah musuhin. Berapa dia bayar hutang, misalnya 500.000, diikhlaskan, ya udahlah, kita ikhlaskan, udah dimusuhin juga gitu kan, udah ikhlaskan saja, udah dibuat enak. Itu sampai kemudian sama Allah pahalanya seperti dia itu tiap hari dihitung bersedekah 500.000. Ya. Dihitung dia bersedekah 500.000. Itu pun nanti masih dikembalikan ketika di akhirat. Ya. Orang ini kalau nggak dia jadi pemberi amal baik untuk si yang dia hutangi, atau dia menjadi tong sampah dosa bagi orang yang dihutangi. Gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu kan, nggak usah khawatir gitu Mbak. Ya, segala sesuatunya tetap ada pertanggungjawabannya gitu kan, segala sesuatu tetap ada pertanggungjawaban. Iya betul. Jadi dan apa, Allah itu bukan manusia yang mengatakan gini, percuma kamu sholat kalau kamu masih begini, percuma kamu ngaji kalau kamu masih begitu. Percuma, enggak. Dia sholat, lakukan kewajibannya, ada pahalanya. Dia bermaksiat, ada dosanya. Ya. Gitu. Jadi enggak ada istilah percuma, itu enggak ada. Ya. Betul. Karena ya, Mbak, ridho nih ya dengan apa yang dilakukan suaminya, ridho nih, tapi benar-benar ridho ya, ridho dengan yang dilakukan suaminya. Ya udah, jadi istri yang tetap layani dia, ya tetap senyum dengan dia, tetap itu. Mbak nggak bisa mengubah dia, karena Mbak dengan dia sama-sama ciptaan Allah. Yang bisa mengubah dia hanya Allah gitu. Dan sekarang tugas Mbak adalah bagaimana Mbak merayu Allah gitu, bagaimana Mbak membuat Allah senantiasa setiap harinya tuh Allah tuh suka gitu loh dengan apa yang Mbak lakukan gitu. Allah tuh suka dengan apa yang Mbak lakukan di situ. Makanya yang saya ingatkan adalah jangan pernah support judi online ya, jangan pernah support hal-hal haram yang dia lakukan,
kalau misalnya memang kalau masih tetap mau bertahan, ya artinya berarti ridho dengan apa yang dia lakukan, tetap melayani sebagai istri tanpa harus mensupport hal-hal haram yang dia lakukan. Gitu. Jadi ya sekarang pikirkan amal soleh Mbak sendiri. Ketika nanti satu titik, ya kan, di satu titik Allah merasa bahwa Mbak udah gak pantas lagi untuk diperlakukan seperti itu, maka akan ada kejadian-kejadian yang membuat Mbak terpisah dari yang haram-haram itu. Ya. Itu sebenarnya banyak kok orang yang mengalami itu, dan itu sebenarnya adalah sebuah keajaiban. Itu adalah sebuah keajaiban itu yang Allah berikan gitu. Seperti halnya misalnya ketika sekarang yang ada di SIM di AUMT, ya kan, diajari aku untuk kenal Tuhanmu, bagaimana cara Allah menegur Gustaf, bagaimana cara Allah menegur menata kembali rumah tangga Gustaf dengan Nara, itu kan sebuah keajaiban itu sebenarnya. Ya walaupun pasti dengan drama manusia, karena mereka manusia. Ya. Karena Bukan mereka malaikat. manusia. Iya, bukan malaikat. Gitu. Tapi Apalagi itu keajaiban itu juga akan ada kok di setiap rumah tangga. Siap. Itu Mbak, itu yang bisa saya jawab itu. Begitu. Jadi kalau memang masih mau bertahan, ya tetap menjadi istri yang baik, menjadi istri yang baik dengan cara yang benar. Gitu. Jadi istri super baik kadang juga belum tentu di jalan yang benar, gitu kan? ya. Suaminya minta duit buat judul, dia tahu buat judul dikasih. Super baik, Baik tapi banget. tidak di jalan yang benar dan Allah nggak ridho. Ya. Sekarang fokusnya adalah pada apa yang Allah ridhoi. Ketika suami meminta sesuatu yang tidak Allah ridhoi, ya katakan tidak. Gitu. Oke. Itu seperti itu. Kalau memang masih mau bertahan di rumah tangga ini, dan insya Allah yang dengan melakukan hal seperti tadi itu terhitung jihad Mbak di dalam rumah tangga. Oke. Ya. Siap. Berarti semoga menjawab ya Mbak ya. Semoga menjawab. Dan kalau seperti tadi, Semoga kalau misalnya tercerahkan. Kan tadi ya semoga tercerahkan itu. Dan kalau saya nuntut cerai Mbak Iren, saya salah nggak? Enggak, selama masih memenuhi sigat taklid itu enggak. Enggak. Dan sebelum mengambil, tapi ya memang sebelum mengambil keputusan itu dulu dekat dulu ke Allah, dekat dulu ke Allah seperti itu. Dan lakukan hal apapun. Kalau Mbak mau melakukan ini, kalau saya mau begini, kira-kira Allah ridho nggak ya? Kalau saya mau seperti begini, Allah suka nggak ya? Gitu. Sekarang yang dipikirin bukan lagi suaminya, gitu. Tapi ini jadi ribut lagi sama dia, bukan lagi gitu. Sekarang seriusnya tuh mikir, kalau saya seperti begini, Allah ridho nggak ya? Kalau Allah nggak suka, tapi nanti ini akan bisa jadi ribut, terus harus gimana? Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, tanya di situ. Kalau belum sholat wajib, ya sholat wajib. Dulu tanya di situ. Seperti begitu. Begitu aja udah, fokusnya di situ. Dan serius ya Mbak, serius. Jangan bercanda. Kalau bercanda, ntar Allah juga bercanda. Ya. Yang bercanda fetish di kolom komen. Yang nggak akan bercanda sih Mbak Iren, masa saya udah kayak gini bercanda? Bukan. Maksud saya dengan kata bercanda itu, banyak orang yang nggak sadar dia udah bercanda, dibercandain, nanti sama Allah dia nangis. Gitu. Ya itu tadi. Saya sebenarnya pengen begini, tapi gimana? Saya masih itu ke dia. Nanti kalau dia marah, dia ninggalin saya masih cinta. Gimana dong? Ini yang saya bilang bercanda.
Iya. Bercanda gitu loh kan. Terus gimana mau suruh gimana, orang dirinya sendiri aja nggak mau kan? Allah katakan Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau mengubahnya. Artinya begini, kalau kamu sendiri tidak ada usaha untuk hidupmu, terus bagaimana caraku untuk mengubahnya? Karena Allah tidak akan mengubah, ya kan? Mengubah, memberikan satu keajaiban atau mukjizat itu kalau dia nggak nurut, kalau dia cuma udah ngikutin apa yang menurut dia, ini aja, mengikuti kelemahannya aja. Laut Merah tuh nggak akan terbelah kalau Nabi Musa itu nggak ayunin tongkat, gitu kan. Dan bangsa Israel itu nggak akan bisa melewati laut itu, gitu. Hanya cuma suruh ngayunin tongkat, gitu. Tapi kalau Nabi Musanya takut-takut, aduh, kebelah gak ya, aduh, ini cuma ngayunin tongkat doang, gitu. Misalnya takut-takut nggak akan kebelah, gitu. Itu aja. Ya. Oke. Gitu ya. Ikhtiar, insya Allah akan mudahkan ikhtiarnya asal Mbak serius. Amin. Gitu. Itu aja dari saya. Semoga tercerahkan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi, ya kan ini ya ke Mbak Tari ya. Ya bisa itu ke Mbak Tari lagi, nanti akan kita jawab di video ini lagi. Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.